mana maf'ul bih ini terjadi pada jumlah fi'liyah. Dan kita juga jelaskan di pertemuan kemarin pembahasan isim-isim yang nasab ini. Sebelumnya khabarkan isim inna itu terjadi pada jumlah ismiyah. Adapun dari maf'ul bih, terus maf'ul mutlaq, maf'ul ajli, maf'ul ma'a, fi, hal, mustatsna, munada dan tamyiz, semuanya terjadi pada jumlah fi'liyah. Rata-rata terjadi pada jumlah fi'liyah, sehingga kita harus fokus kepada memahami jumlah fi'liyah. Dan jumlah fi'liyah poin utamanya adalah pada fi'il. Dari sini sangat bermanfaat sekali, sangat besar manfaatnya, yaitu sebuah ilmu yang pernah jenengan pelajari di kelas 1, yaitu ilmu tasrif, ilmu shorof. Karena ilmu shorof perubahan dari kata menjadi kata lain, menjadi bentuk yang lain, secara khusus pada pembahasan fiilnya, fiil madi menjadi fiil mudhari, terus menjadi fiil amr. Jadi kita tekankan lagi, kita ulangi lagi bahwasanya pembahasan isim-isim yang nasab dari maf'ul bih dan ke belakang itu banyak terjadi pada jumlah fi'liyah. Maf'ul bih sendiri, sebagaimana kita bahas di pertemuan yang lalu, meskipun tidak panjang ya, definisinya adalah isim nasab yang jatuh, isim nasab yang menunjukkan atas sesuatu yang terkena fiilnya fa'il, sebagaimana kita bahas pertemuan yang lalu, atau dalam bahasa kita adalah objek. Contoh di buku adalah yatlubul aqil wal ilma. Seorang yang berakal itu mencari ilmu. Poin pentingnya adalah pada kata yatlubu. Yatlubu adalah poin pentingnya, karena yatlubu adalah waalaikumsalam, fi'il mudhari yang dia membutuhkan kepada maf'ul bih, atau dengan istilah lain fi'il yang membutuhkan maf'ul bih adalah fi'il apa namanya? Fi'il muta'addi. Jadi di sini adalah poin pentingnya. Jadi dengan harus tahu fi'il tersebut adalah fi'il muta'addi. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui fi'il itu adalah fi'il muta'addi atau bukan? Lawan dari fi'il muta'addi adalah fi'il lazim. Pertanyaannya adalah, dari mana kita membedakan ini fi'il muta'addi, ini fi'il tidak muta'addi atau lazim? Dari mana? Cara termudah adalah, karena kita bukan orang Arab, dari terjemahan. Fi'il ini terjemahannya ini. Oh, dengan bahasa kita, dengan terjemahan bahasa Indonesia, sepertinya fi'il ini adalah fi'il yang membutuhkan objek, alias fi'il muta'addi. Itu caranya. Tetapi dengan catatan, cara ini bukanlah cara baku, bukanlah cara yang pasti untuk menentukan fi'il tersebut adalah fi'il muta'addi. Cara terjemahan ini bukanlah cara pasti. Kenapa? Karena banyak dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, fi'il ini fi'il muta'addi, tetapi dalam bahasa Arab tidak muta'addi, tidak ada objeknya, tidak ada maf'ul bihnya. Sebagai contoh yang mudah, duduk. Duduk itu seakan-akan itu maf'ul bih. Tetapi kenyataannya jalasa itu tidak memiliki maf'ul bih. Tetapi saya tekankan ulang, saya ulangi lagi,
memang cara yang paling mudah membantu kita mengetahui fiil ini adalah muta'addi atau tidak memang terjemahan. Ja'a, yaji'u, muta'addi atau lazim? Datang. Dengan bahasa kita, dengan terjemahan kita, kira-kira muta'addi atau lazim? Lazim. Tapi kenyataannya dalam bahasa Arab dia punya maf'ul bih. Ja'ani Muhammadun, mendatangi saya Muhammad. Itu ninya, ya mutakallimnya itu maf'ul bih. Muhammad adalah fa'ilnya. Jadi cara ini tidak bisa kita pastikan, cuma cara ini mempermudah kita menganalisa, menentukan ini fi'il muta'addi atau tidak. Jadi nggak apa-apa jenengan dari terjemahan, fi'il ini adalah terjemahannya ini dan dia kayaknya muta'addi, nggak apa-apa. Nah, tetapi tidak baku, tidak 100% apa sensitivitasnya itu nggak 100%. Nah, karena terjemahan itu tidak bisa mewakili tata bahasa dari dua bahasa yang berbeda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Terus cara yang pasti apa, Pak? Cara yang pasti, wazannya. Gimana? Ada wazan tertentu pasti lazim? Tidak ada. Tapi terkadang membantu, misalkan wazan fa'ala, wazan af'ala, kan ada di ilmu tasrif itu kan wazan fa'ala yang tambahan 1 huruf ya, terus wazan af'ala itu tambah 1 huruf juga, itu salah satu fungsinya lita'diyah. Tetapi tidak menutup kemungkinan dia nggak menjadi muta'addi. Jadi hanya dia membantu. Cara utamanya adalah jenengan memang sering apa Pak ya? Sering membaca, sehingga dengan seringnya membaca akan sering mendapati dan menemukan fiil ini ternyata muta'addi. Fiil ini ternyata tidak muta'addi. Bahkan ada yang terkadang fiil ini muta'addi, terkadang dia nggak muta'addi. Nah, itu juga semakin membuat kita bingung. Tapi kita ulangi lagi, tetap patokan karena bahasa kita bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia, tetap tidak mengapa terjemahan itu dijadikan salah satu cara untuk kita menentukan ini fiil muta'addi atau tidak. Baik, kita kembali ke buku maf'ul bih, yaitu bab mansubatul asma atau isim-isim yang nasab yang ketiga. Baru yang ketiga Pak ya. Padahal jumlahnya berapa? 11. Baru ketiga, bentar lagi UAS. Ya, mungkin berapa pekan lagi UAS? 3 pekan. Nah, ini kita nyampe nomor 3, berarti kurang 8 ya. Insya Allah ke belakangnya ini karena jumlah fi'liyah lebih mudah. Insya Allah. Baik, kembali ke pembahasan kita yaitu fi'il atau maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim yang nasab yang dia adalah terkena fi'ilnya fa'il atau dalam bahasa kita adalah objek. Contoh-contoh yang di buku adalah yatlubul aqilu al-ilma. Terjemahannya seorang yang berakal itu menuntut ilmu. Mana yang menjadi objek atau maf'ul bih adalah ilmu. Kenapa? Karena fi'il mudhari' yatlubu itu adalah fi'il muta'addi. Yatlubu itu artinya menuntut atau mencari. Contoh pertama, al-ilma maf'ul bih mansubun bil fathah. Jangan lupa i'rabnya 3 ini wajib. Maf'ul bih mansubun bil fathah. Kenapa dengan fathah? Karena isim mufrad. Tidak disebutkan isim mufradnya tidak apa-apa. Yang penting maf'ul bih mansub dengan fathah. Ini kalau pas imtihan dengan sebutkan 3 ini Pak, biar komplit jawabannya.
maf'ul bih mansub dengan fathah. Contoh yang kedua, tukarrimu ad-daulatu al-mutafawwiqina. Kata kuncinya adalah pada fiil tukarrimu. Apa arti tukarrimu? Tukarrimu apa artinya? Memuliakan. Dari wazan apa? Karrama yukarrimu, fa'ala fa'ilu. Jadi fa'ala yufa'ilu, dan di sini adalah fi'il mudhari'nya tukarrimu. Tukarrimu yaitu memuliakan. Karrama yukarrimu, memuliakan. Asal 3 hurufnya adalah karuma. Karuma itu mulia, tidak muta'addi. Tapi kalau karrama yukarrimu atau akroma yukrimu, ya, memuliakan. Kalau takarroma, ada yang tahu? Takarroma biasanya begini. Takarromna bi uduri Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, misalkan. Takarromna atau takarroma hadzal ma'had, atau takarromna bi uduri Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin fi hadzal ma'had. Apa artinya? Takarroma, tafa'al, artinya menjadi mulia, menjadi senang, merasa dimuliakan. Jadi kita merasa dimuliakan, kita merasa senang dengan hadirnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di pondok ini. Biasanya begitu, takarromna atau roma begitu. Jadi perwazan itu berbeda apanya? Berbeda artinya. Nah, terus tukarrimu ad-daulatu al-mutafawwiqina, mana maf'ul bihnya? Mutafawwiqin maf'ul bih mansubun bil ya. Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Contoh yang ketiga, wa ahallallahu al-bai'a. Mana kata kuncinya? Fi'ilnya apa? Ahalla. Wazan apa ahalla? Af'ala. Apa artinya ahalla? Menghalalkan. Beda Pak kalau dengan halal. Halla yahillu beda dengan ahalla yuhillu. Kalau halla yuhillu apa artinya? Halal. Misalkan makanan ini halal. Halla hadzal ta'am. Halla at-ta'amu. Enggak butuh maf'ul bih. Tapi kalau Allah menghalalkan makanan ini, ahallallahu at-ta'ama, ada maf'ul bihnya. Tapi kalau halal saja tidak ada maf'ul bihnya karena lazim. Nah, di sini jenengan harus memperkaya wazan-wazan fi'il plus terjemahannya. Apalagi yang mirip-mirip itu perlu jenengan hati-hati. Kayak misalkan hasuna, hassana, ahsana, tahassana, istahsana. Apa lagi? Hasuna apa artinya? Hasuna yahsunu husnan. Apa artinya? Dan apakah dia muta'addi? Lazim. Wazan fa'ula rata-rata itu lazim. So'uba, sahula, hasuna. Kembali ke buku mutaruknya ada di situ. Silakan di apa? Enggak merujuk sebenarnya Pak, hanya melihat sedikit nanti kembali lagi katanya. Oh iya, karena mudah Pak. Tapi kalau enggak dimurojaah, niscaya lupa atau mungkin hilang. Wazan fa'ula itu hasuna, so'uba, sahula, apa lagi? Qaruba, ba'uda, apa lagi? Jamula, iya. Apa lagi Mas? Najusa. Itu rata-rata lazim.
lazim. Hasuna artinya baik. Hasuna ar-rajul. Orang itu baik. Orang itu baik atau indah. Tapi kalau hassana yuhassinu, memperbaiki. Misalkan hassana al-ustadu qira'atal Qur'an. Ustaz itu memperbaiki bacaan Quran. Hassan. Ahsana beda lagi. Apa ahsana? Berbuat baik. Kalau istahsana, menganggap baik. Kalau tahassana, menjadi baik. Misalkan at-talibu maridun wal an yatahassanu. Santri itu sakit dan sekarang yatahassanu apa? Baikan. Nah, penggunaannya seperti ini, Pak. Penggunaannya seperti ini, pakai yang at-talibu maridun wal an hasuna apa? Yahsunu yatahassanu yuhassinu, yang mana? Nah, ini butuh apa? Butuh sering ketemu sehingga bisa membedakan. Dan itu sangat memiliki peran besar dalam maf'ul bih. Nah, baik, ana rasa sudah jelas maksud dari ana ya. Pentingnya ilmu shorof. Pentingnya kita mengetahui dari wazan-wazan yang ada. Jadi dengan belajar ilmu shorof itu ada tujuannya. Prakteknya ini salah satunya ketika bahas maf'ul bih. Tidak hanya kita tasrifat enak saat gak ngantuk sama-sama jamaatan. Nggak sampai di situ. Ada kelanjutannya, ada fungsinya, ada visi dan misi yang ingin dicapai oleh ilmu shorof itu sendiri. Baik, kembali ke sini. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Mana maf'ul bihnya? Al-bai'a. Terus juga ar-riba. Itu juga maf'ul bih. Kenapa? Karena fi'il ahalla itu muta'addi. Begitu juga dengan fi'il harrama. Harrama muta'addi, ahalla muta'addi. Adapun 3 hurufnya lazim. Halla yahillu dan haruma yahrum. Haroma. Tapi kalau harrama mengharamkan. Begitu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke poin nomor 2 dari maf'ul bih. Silakan yang ingin bertanya. Tidak ada. Baik, jika tidak ada kita lanjutkan. Sedikit catatan, Pak. Kita ulangi lagi bahwasanya poin terpenting dalam pembahasan maf'ul bih adalah fi'ilnya. Namanya fi'il ada berapa jenis? Fi'il ada berapa bentuk? Ada berapa bentuk? Berdasarkan waktunya ada 3. Madi, mudhari, amr. Jadi jenengan jangan hanya terpaku pada madi mudhari saja. Misalkan yatlubul aqilu al-ilma. Waalaikumsalam. Talabal aqilu al-ilma. Fi'il amr pun juga bisa memiliki maf'ul bih. Fi'il amr pun itu terkadang muta'addi. Contoh nih, yatlubul aqilu al-ilma. Fi'il madinya talabal aqilu al-ilma. Fi'il amrnya utlubul ilma. Cuma kalau fi'il amr itu, Pak, fa'ilnya langsung terkandung dalam fa'ilnya. Utlub utluba, utlubu, utlubi utluba,
utlubna, ya kan? Fa'ilnya sudah ada domir di situ. Utlub domir mustatir takdirnya anta. Utluba alif isnain. Utlubu wawu jamaah. Utlubi yang mukhatabah. Utluba alif isnain lagi. Utlubna nun nis. Enggak boleh izin dengan utlub Muhammad al-ilma, enggak boleh. Muhammadnya menjadi fa'il. Utlub Muhammadun al-ilma, enggak boleh. Karena fil amr ini sudah ada fa'ilnya, utlub sudah ada di anta di situ, domirnya mustatir. Enggak boleh utlub Muhammad kecuali utlub ya Muhammad al-ilma, beda lagi, enggak apa-apa karena daya munada di situ. Muhammadnya menjadi munada. Kembali ke maf'ul bihnya. Utlub al-ilma. Mana maf'ul bihnya? Al-ilma, fa'ilnya yang domir mustatir. Karena hanya ingin mengingatkan fi'il amr juga mengandung maf'ul bih kalau dia fi'il muta'addi. Nah, contoh, apakah di sini ada maf'ul bih? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum. Sampai sini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi kalian. Sawa'un 'alaihim, sama aja mereka itu. A'andzartahum, kamu kasih peringatan, aulam tundirhum, atau kamu enggak kasih peringatan, la yu'minun, tidak akan beriman. Kenapa? Jawabannya ayat setelahnya, karena Allah sudah khatamnya, sudah mensegel hati mereka, tidak akan menerima hidayah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Adakah maf'ul bih di sini? Adakah maf'ul bih di sini? Adakah fi'il di sini? Kalau ditanya maf'ul bih, mana fi'ilnya? A'andzartahum. Di sini Pak pentingnya jenengan ada ini. Ada. Ini semua. A'andzartahum. Ini adalah jumlah fi'liyahnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Adakah fi'il di sini? Sehingga ada maf'ul bih? Ada. Mana fi'ilnya ini, Pak? Ini fi'ilnya. Di sini hal. Apakah? Lah kemampuan mempreteli mencari sebuah fi'il yang fi'il tersebut sudah ada fa'ilnya, sudah ada maf'ul bihnya, apalagi bentuk-bentuk seperti ini, itu adalah apa ya? Sebuah kemampuan yang harus diasah. Kalau kita terbiasa dengan yatlubul aqlu al-ilma, akala Muhammad at-tufaha, oke. Itu mudah kita lihat langsung, oh iya. Tapi kalau sudah ayat atau hadis atau kitab ulama yang membahas sebuah tema, nah ini kita harus teliti. A'andzartahum. Di sini hal artinya apakah? Ini huruf istifham. Huruf ini. Terus andzartahum ini fi'il madi mudhari atau amar? Fi'il madi. Dari wazan apa? Af'ala. Apa aslinya? Andzara. Andzara artinya apa artinya andzara? Karena kita bisa analisa
bisa dimuta'addi atau lazim dengan terjemahan. Apa arti andaro? Memberi peringatan. Andaro yundiru. Andaro yundiru. Af'ala yundiru. If'alan. Andaro yundiru indaron. Indar. Mundirun. Mundir, memberi peringatan. Jadi andaro di sini adalah memberikan peringatan. Fa'ilnya domir. Anta di sini. Di sini ada domir mustatir, takdirnya anta. Apakah kamu memberi peringatan? Humnya? Nah ini. Humnya maf'ul bih. Humnya maf'ul bih. Apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka atau kamu enggak ngasih peringatan kepada mereka? Sama aja. La yu'minun, enggak akan beriman. Nah ini maf'ul bih berupa domir. Nanti poin nomor berapa itu macam-macam dari maf'ul bih. Poin nomor 3 ya. Poin nomor 3. Ini domir Pak sebagai maf'ul bih. Jadi seperti itu praktek dalam nas Arab. Ini kebetulan dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah. Lanjut. Fi qulubihim marad. Ini kan kelanjutannya nanti fi qulubihim marad. Sama saja kalau masih peringatan, enggak kasih peringatan, orang kafir tidak akan beriman. Kenapa? Karena Allah sudah menyegel hati mereka. Kenapa Allah segel? Lanjutan ayatnya fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Jadi tidak mungkin Allah memberikan segel, stempel, hatinya enggak menerima hidayah, kecuali pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Mereka punya penyakit hati. Kebenaran datang dan mereka tahu melihatnya dengan mata kepala, tapi mereka tidak mau beriman. Penyakit hati, macam-macam penyakit hati itu ya. Dalam masalah keimanan, ada karena dia takabur, dia sombong, ada karena dia harta, ada karena dan seterusnya orang menolak kebenaran, apalagi masalah keimanan ya, beriman kepada Rasulullah. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun. Pertanyaannya kenapa maradun? Tahu enggak? Kenapa marfu? Mubtada. Kabarnya fi qulubihim. Nah, harus sering begini Pak. Fazadahu, ada fa di situ. Ada atof di situ. Ingat, kalau ada atof fa waw thumma itu nanti antara jumlah sebelum dan setelahnya tidak ada hubungan. Jadi jenengan Pak marodun, tadi kan marodun sebagai mubtada. Jangan jenengan cari khobarnya di belakangnya fa. Tidak akan ketemu karena atof ini sudah memisahkan secara hukum antara sebelum dan sudah. Jadi fa anggap jumlah baru. Fazadahumullahu marada. Pertanyaannya, fazadahumullahu marada. Pertanyaannya, ada tak jumlah fi'liyah? Ada tak fi'il? Ada. Mana? Zada. Pertanyaan kedua, muta'addi atau lazim? Muta'addi. Padahal zada yazidu itu bertambah Pak ya. Zakan zada umruka, umurmu bertambah. Tapi di sini muta'addi. Dengan bahasa kita zada kan lazim Pak ya. Iya. Tapi di sini, nah itu dia yang Anda maksudkan tadi di awal. Terjemahan itu tidak bisa kaidah baku untuk menentukan muta'addi atau lazim.
Ternyata zada di sini adalah mutaaddi dan ini 3 huruf Pak ya. Zada yazid. Kita sering mohon kepada Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Ini butuh maf'ul bih enggak? Mana maf'ul bihnya? Hah? Bukan Pak. Sebelum itu ada maf'ul bih Pak. Iya, itu nunnya koya huruf. Iya, itu maf'ul bih pertama. Fa'ilnya Allah kan, zid minta ya Allah, anta ya kan, Allah di situ. Ya Allah tambahkanlah kepadaku, itu maf'ul bih pertama. Ilman maf'ul bih sama di sini. Mana maf'ul bih pertamanya? Hum. Dua. Habis ini kita bahas fiil-fiil yang membutuhkan 2 maf'ul bih, ya kan? Ini sudah kedahuluan. Nah, tapi asal maf'ul bihnya nanti mubtada khabar kalau di sini bukan mubtada khabar. Jadi anak ulangi, perbanyak Pak dengan analisa jumlah fi'il. Lebih mudah. Nah, lebih mudah. Banyak ini contohnya di Al-Qur'an. Fazadun Umar. Belum ada yang betul. Lanjut. Waalaikumsalam. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Wa idza laqul ladina amanu, sampai sini aja. Wa idza laqul ladina amanu, laqu dari laqiya terus bersambung dengan dhamir hum, laqiya laqu. Wa idza laqul ladzina amanu, adakah di situ jumlah fi'liyah? Ada, karena laqiya laqu itu bertemu. Pertanyaannya, adakah maf'ul bih? Wa idza laqul ladzina amanu, adakah maf'ul bih? Iya, itu yang sedang buka ada kan di Al-Qur'annya, di HP-nya. Adakah maf'ul bih? Alladzina, apabila mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, apabila mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, siapa? Orang-orang munafik ini. Qalu amanna, mereka berkata kita ini beriman, kita ini muslim, percaya Allah, percaya Nabi Muhammad sebagai nabi. Wa idza khalau, kalau mereka balik ke setan-setan mereka. Setan siapa ini? Setan dari bangsa manusia, karena setan ada bangsa manusia, ada setan bangsa jin. Qalu inna ma'akum, saya sama kalian. Tadi kami itu main-main sama orang muslim. Inna man mustahzibun, kita hanya orang muslim, orang beriman, orang munafik. Baik, seperti itu Pak ya. Anda tegaskan seperti itu, menganalisa maf'ul bih intinya pada fiilnya, entah fiil madhi, mudhari atau amr. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke poin nomor 2. Tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Al-Quran banyak sekali. Banyak sekali. Al-Quran sekadar kita mengetahui terjemahannya saja tidak cukup Pak ya. Padahal untuk sampai ke terjemahan yang pas kita butuh ilmu nahwu, ilmu shorof ya. Nah, menjadi seorang mufassir, ahli tafsir butuh kepada ilmu tafsir. Butuh kepada ilmu dan seterusnya. Baik, nomor 2 yaitu berkaitan dengan qad yata'addadul maf'ul bih idza kana al-fi'lu min al-af'al allati tansibu aktsaru min maf'ulin. Kata beliau, terkadang maf'ul bih itu yata'addadu, berbilang, lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3. Ini pembahasan nomor 2, ini pembahasan tentang maf'ul bih yang berbilang. Jangan lupa maf'ul bih itu kata kuncinya pada
fi'il. Berarti maf'ul bih kalau berbilang lebih dari satu, fi'ilnya berarti beda. Fi'ilnya berarti beda. Nah, fokus kepada ini, Pak. Fokus kepada fi'ilnya. Makanya idza kana al-fi'lu, kalau fi'ilnya termasuk fi'il-fi'il yang menasabkan lebih dari satu maf'ul bih. Dan di antara fi'il-fi'il tersebut, dan jenengan sudah belajar di Muqtarad ada juga pembahasan ini kan? Iya. Adapun fi'il-fi'il tersebut dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi tiga. Kata beliau, fi'il-fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih dan dua maf'ul bih ini asalnya mubtada khabar. Yang pertama adalah fi'il-fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih, fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih, dan dua maf'ul bih ini adalah mubtada dan khabar. Apakah fi'il-fi'il tersebut? Pertama, kedua, dan ketiga. Pertama, fi'il-fi'il yang bermakna dzon, yang kedua fi'il-fi'il bermakna yakin, yang ketiga fi'il-fi'il yang bermakna tahwil, perubahan. Dzon itu persangkaan, yakin itu ya keyakinan, tahwil itu perubahan. Fi'il-fi'il yang bermakna dzon, yakin, dan tahwil biasanya membutuhkan dua maf'ul bih. Yang dua maf'ul bih ini adalah asalnya mubtada dan khabar. Dengan catatan terkadang kita mendapati, di catatan Pak ya, terkadang kita mendapati fi'il ini fi'il dzon, yakin, atau tahwil, tapi kenyataannya tidak ada dua maf'ul bih. Cuma berapa? Cuma satu maf'ul bih. Jadi nggak wajib ini, Pak. Nggak wajib. Nggak wajib. Karena prakteknya, karena kenyataannya memang di lafaz-lafaz Arab, nas-nas teks-teks Arab ada fi'il yang dia dzonna, tapi kok maf'ul bihnya cuma satu. Maf'ul bihnya cuma satu. Jangan menyalahkan, lah ini salah, ini salah. Ini maf'ul bih hanya satu, padahal dzonna. Padahal dzonna, padahal khola, padahal hasibah. Jadi tidak seperti itu. Ini hanya biasanya fi'il ini membutuhkan maf'ul bih yang asalnya adalah mubtada dan khabar. Apakah fi'il tersebut? Yang pertama af'alud dzonna, fi'il yang bermakna dzon, persangkaan. Apa aja fi'ilnya? Dzonna, khala, hasiba, za'ama, ja'ala, haba. Dzonna menyangka, khala sama, hasiba sama, za'ama sama, ja'ala. Ja'ala artinya kalau menjadikan itu nanti yang ketiga, yang tahwil. Ya ja'ala artikan dengan sangkaan juga, Pak. Hab, anggap. Ya menyangka juga, tapi biasanya dia artinya adalah anggaplah. Hab. Terus yang kedua af'alul yakin, ra'a, alima, wajada, alfa, ta'allam, yang artinya adalah i'lam. Ketahuilah. Bukan ta'allam yang artinya belajarlah, ta'allam yang artinya ketahuilah. Terus fi'il yang bermakna perubahan, sayyara, mubah, hawala, sama, ja'ala, mubah atau menjadikan, radda, menolak, ittakhadha, menjadikan, takhidha, sama, menjadikan. Langsung ke contoh biar semakin nyata teorinya. Dhanantu rajula na'iman. Dhanantu rajula na'iman. Dhanantu artinya saya menyangka. Dan dia memiliki dua maf'ul bih. Yang dua maf'ul bih ini asalnya mubtada dan khabar. Asalnya ar-rajulu na'imun. Asalnya ar-rajulu na'imun. Terus dimasuki dhanna, dhanantu rajula na'iman. Rajul maf'ul bih pertama, na'im maf'ul bih kedua. Contoh kedua, itu Muhammadan akhaka. Saya menyangka Muhammad itu adalah saudaramu. Asalnya adalah Muhammadun akhuka. Terus yang ketiga, wajada sa'iru at-tariqa wa'ran. Pejalan itu mendapati at-tariqa, jalan, wa'ran,
Fa'ron itu sulit, berbahaya, terjal dan semisalnya. Pejalan itu mendapati jalan apa? Sulit, sukar atau terjal. Asalnya adalah at-tariqu wa'run. Nah, begitu. Contoh selanjutnya, ta'allam al-hayata jihadan. Ketahuilah hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Al-hayatu jihadun. Terus dimasuki ta'allam. Terus contoh yang terakhir dari Al-Qur'an, wattaqadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Asalnya adalah Ibrahimu khalilun. Lanjut Pak ke yang Mbak, masih fiil yang menasubkan dua maf'ul bih. Masih. Tetapi perbedaannya ini dua maf'ul bih asalnya bukan mubtada dan khabar. Terus apa Pak asalnya? Kalau bukan mubtada dan khabar, ya bukan apa-apa. Kalau tidak ada fiil ini tidak terbentuk jumlah ismiyah mubtada khabar. Contoh nih, af'alun tansibu maf'ulaini laisa aslu ma'al mubtada wal khabar. Fiil-fiil yang menasubkan dua maf'ul bih, tetapi dua maf'ul bih ini bukanlah mubtada dan khabar. Di antara fiil ini adalah kasa. Kasa itu memakaikan, albasa sama, atau memberikan, manaha memberikan, sa'ala bertanya, mana'a melarang. Kasa memakaikan, albasa sama, atau memberikan, manaha juga memberikan, sa'ala meminta, mana'a melarang. Ini contohnya Anda rubah sedikit ya. Sebelum ke contoh ini karena pemahamannya rodok susah. Misalkan kasa Muhammadun atau albasa Muhammadun Zaidan libasan. Albasa Muhammadun Zaidan libasan. Muhammad memakaikan Zaid baju. Asalnya adalah Zaidun libasun. Masuk akal nggak? Mubtada khabar? Nggak masuk. Karena memang asalnya bukan mubtada dan khabar. Itu contohnya. Albasa Muhammadun Zaidan libasan. Contoh lain. A'toni Muhammadun nuqudan. A'toni Muhammadun nuqudan. Mana maf'ul bihnya? Nuqudan. Itu kedua. Yang pertama ya, di situ a'toni. Muhammad memberikan kepadaku uang. Asalnya ana nuqudun, enggak masuk akal. Contoh nih. Contoh ketiga. Contoh. Manahat itu memberikan, tapi memberikan biasanya pemberian yang istimewa. Istimewa biasanya. Manahat al-hukumatu Taliban zakiyan al-jaizah. Manahat al-hukumatu Taliban zakiyan al-jawaizah. Pemerintah tersebut memberikan pelajar yang cerdas. Ini maf'ul bih pertama. Ini na'at ya. Maf'ul bihnya dikasih na'at. Terus apa? Maf'ul bih keduanya ini. Hadiah. Jawaiz itu hadiah. Jamak dari jaizah. Jaizah jamaknya jawaiz. Mungkin karena menang dan seterusnya. Pemerintahan itu atau negara itu memberikan ke santri atau ke siswa yang pandai, yang cerdas berbagai hadiah.
jangan terkecoh kalau ada seperti ini Pak. Ustaz, kenapa kok ini ada dan ada masalah? Bahkan nanti kalau contohnya dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab para ulama, terkadang maf'ul bi itu dikasih na'at, dikasih idhofah, dikasih ada syibul jumlah, baru maf'ul bi keduanya. Jangan terkecoh. Kalau jangan teliti, oh ini yang sekedar pelengkap, oh ini, dan banyak seperti itu, sehingga jumlah itu panjang. Ini fazadahumullahu marada. Ini maf'ul bi pertama. Ini maf'ul bi kedua. Pertanyaannya, maf'ul bi pertama sama kedua ini mubtada khabar atau bukan? Ini asalnya mubtada khabar enggak? Mubtada khabar apa enggak? Asalnya hum maradun. Apa artinya? Mereka itu salah. Kalau mereka itu sakit, mubtada khabar, Pak. Tapi maradun di sini bukan sakit. Di sini penyakit. Kalau orang yang sakit itu Pak, ini Pak, al-marid. Jamaknya mardo. Tapi kalau maradon, al-marad itu masdar. Penyakit. Ini bukan mubtada khabar asalnya. Mereka itu penyakit. Bukan mubtada khabar. Bukan mubtada khabar. Jadi za di sini bisa ditambahkan ke poin nomor 4 ini. Dan ini contohnya. Contoh. Di buku contohnya al-basar rabi'u, musim semi itu al-basar memakaikan kepada bumi hullatan itu baju setelan. Zahiyah itu api, cakep. Musim semi itu memakaikan kepada bumi baju yang indah. Mungkin ini petikan dari syair atau gimana, Allahu a'lam. Maf'ul bi pertamanya al-ardo, maf'ul bi keduanya apa? Hullatan apa zahiyah? Zahiyahnya sebagai apa? Na'at. Na'at, benar. Na'at. Al-basar rabi'u al-ardo hullatan zahiyatan. Banyak-banyak mencari maf'ul bi sendiri, Pak. Di kitab itu banyak biasa. Al-Quran juga banyak. Nih, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Ada enggak di sini jumlah fi'liyah? Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itu orang munafik tadi itu. Pura-pura beriman. Ketemu sama orang beriman katanya beriman. Ketemu sama temannya mereka, enggak, saya hanya bercanda. Kata Allah, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Ada maf'ul bih? Mana maf'ul bihnya? Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Dhalalata. Mereka itu alladzina, orang-orang yang ishtaraw dhalala, yang membeli kesesatan, kesalahan. Masya Allah, dia membeli kesalahannya. Bayarannya apa? Bil huda, dengan hidayah. Hidayah dijual untuk membeli kesesatan. Mereka tahu hidayah, mereka enggak mau. Fama rubihat tijaratuhum, maka perdagangan mereka tidaklah beruntung. Allah memisalkan kedustaan mereka dalam beriman seperti orang jual beli. Mereka punya hidayah, tapi hidayahnya dijual untuk membeli kesesatan. Kata Allah, jual beli kayak gini tidaklah
beruntung. Wa ma kanu, dan mereka bukanlah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa ma kanu. Terus Allah memberikan permisalan mata dan kepada listaf pada naru terus au kasojibin ya kadul berku. Nah, ini Allah menceritakan tentang orang-orang munafik. Baru setelah itu Allah merintahkan dia ayuhan nas ubudu dan seterusnya. Tafsir surat Al-Baqarah. Baik, sudah masuk maghrib. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ana ulangi lagi, inti utama di bab maf'ul bihi ini adalah fiilnya. Perkaya sendiri, menganalisa sendiri, reka-reka sendiri, prediksi sendiri, memperbanyak baca kitab, membaca dan buku terjemahan. Terkadang Mbak, terjemahan misalkan tidak punya buku terjemahan, di situ buku agama lah, ada hadis, ada terjemahnya, ada Quran, ada terjemahannya, ada perkataan ulama, ada terjemahannya. Coba dengan sebelum lihat terjemahannya, dengan terjemahkan sendiri kira-kira. Nah, nanti Anda terjemahkan begini, coba lihat terjemahannya. Oh, ternyata jauh. Satunya ke barat dan ke timur. Kok bisa? Jadi cari kayak gitu, Pak. Anda sering dulu awal-awal belajar itu, awal-awal belajar nahwu sorof itu sering kayak gitu. Coba lah terjemahnya bener enggak? Oh, enggak benar. Kenapa ya? Dicari enggak benernya. Apalagi tadi ahsana, hasuna, tahassana kayak gini nih. Perlu kita dan dikasih catatan kalau ada. Oh, kalau hasuna itu baik. Baik itu lazim, enggak ada maf'ul bihnya. Tapi kalau hassana memperbaiki, kalau yatahassanu al-ahmadu yatahassanu minal marad, oh menjadi baik, baikan. Muhammad baikan dari sakitnya. Kayak gini, Pak. Sering biar bertambah sendiri ilmu. Baik, ada sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.